dengan saya, Dr. Ursula, dalam channel YouTube saya, Dr. Ursula. Nah, sekarang hari ini saya mau sedikit mengulik tentang interpretasi data klinis untuk apoteker. Karena ternyata sekarang itu apoteker sudah memperluas layanannya. Yang tadinya hanya drug oriented atau orientasinya kepada obat saja, tapi sekarang juga berorientasi pada patient safety atau keamanan pada pasien. Jadi apakah pentingnya interpretasi data klinis? Jadi terutama di rumah sakit ya, ini pun sudah ada peraturan Menteri Kesehatannya, kemudian sudah ada pedomannya juga bahwa ternyata apoteker itu perlu memahami bagaimana cara membaca data klinis dari pasien. Sebagai contoh kecil aja ya, misalnya ada pasien yang berobat dengan TBC. TBC itu kita tahu ya, tuberkulosis itu pengobatan tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi sampai 6 bulan gitu. Bahkan ada yang sampai 2 tahun ketika TBC-nya ternyata jalan-jalan gitu ke otak, ke rahim, atau ke organ lain yang bukan di paru-paru. Nah, ternyata ketika sudah melakukan pengobatan, itu ada keluhan, misalnya si pasien ini matanya kuning atau ada mual muntah. Kalau pipis merah itu masih dalam konteks karena dia mengkonsumsi rifampicin, yaitu obat TBC yang memang untuk membunuh kuman tuberkulosis itu. Ketika kondisi pasien itu ada mual muntah atau matanya sudah mulai kuning dan dokter itu tetap meresepkan rifampicinnya, kemudian kawan-kawannya si obat TBC itu seperti isoniazid, etambutol, itu apoteker perlu menanyakan apakah pasien sudah dicek fungsi hatinya. Kenapa? Karena semua obat itu kan diolah di hati. Meskipun ada beberapa obat yang memang diolahnya juga di ginjal, seperti obat-obat antibiotik yang macam gentamicin, streptomycin gitu. Nah, kita apoteker itu harus tanya, atau pasien ini juga pengetahuan ya untuk pasien-pasien ya. Misalnya ada minum obat jangka panjang, kemudian ada keluhan seperti mual, muntah, kemudian mata mulai kuning atau kakinya mulai bengkak. Kita harus mempertanyakan apakah fungsi liver kita atau fungsi hati kita masih normal. Gimana cara ujinya? Yaitu dengan mengecek setidaknya SGOT dan SGPT. Itu adalah parameter yang bisa ditemukan di darah yang menunjukkan kadar enzim hati. Ketika SGOT dan SGPT itu meningkat di atas angka normal, yaitu sekitar 35 ke atas, itu artinya fungsi hati kita sudah mulai ada keeroran atau berat gitu ya, karena obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang. Kurang lebihnya sih seperti itu tentang interpretasi data klinik. Nah, apalagi nih fungsi interpretasi data klinik untuk apoteker dan apakah pentingnya juga untuk pasien ketika kita mengkonsumsi obat jangka panjang gitu. Simak ya. Nah, ini sedikit tentang saya. Saya lahir di Bogor dan sekarang sedang mengambil magister, kemudian juga dokter umum di Rumah Sakit Permata Cirebon. Jadi mengetahui interpretasi data klinik untuk apoteker juga adalah membantu pasien agar mendapatkan obat yang rasional. Landasan hukumnya ini banyak banget ya, terutama di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang tentang Rumah Sakit, dan peraturan pemerintah tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, ini ada contoh kasus di mana pasien dengan pneumonia. Jadi pneumonia sendiri kan membutuhkan antibiotik. Nah, ada antibiotik yang bisa melukai atau merusak fungsi ginjal. Dan tadi pneumonianya ternyata sudah mencapai angka urea yang tinggi. Maka pemberian antibiotiknya perlu diperhatikan yang tidak dimetabolisme di ginjal. Kemudian contoh kasus lainnya ada leukosit kurang dari 4.000, yaitu leukopenia, berarti sel darah putihnya sedikit. Nah, hati-hati dengan obat-obatan yang mampu menurunkan kadar leukosit. Maka penting sekali kita mengetahui kadar leukosit pasien yang akan diresepkan. Nah, kemudian misalnya ada orang hipokalemia atau kaliumnya rendah, kemudian diberikan kalium klorida. Cek kaliumnya naik atau tidak, itu efektif atau tidak pemberian kaliumnya. Kemudian orang dengan kolesterol tinggi diberikan statin, apakah kolesterolnya turun? Supaya kita tahu statinnya efektif atau tidak. Kompetensi interpretasi data laboratorium sangat mendukung peran apoteker ruang rawat komunitas termasuk home care. Nah, semua itu harus ada
kemampuan dari apoteker untuk mengakses data klinik pasien. Nah, kalau di rumah sakit berarti rumah sakit itu sendiri juga harus membuka akses kepada apoteker untuk melihat bagaimana lab atau hasil ronsen dari pasien yang akan diresepkan obat. Nah, ini ada contoh kasus lagi ya untuk pertimbangan pemberian antibiotik aminoglikosida pada orang yang ureum kreatininnya tinggi. Nah, jadi pelaksanaan uji laboratorium ini adalah supaya pasien ini mendapatkan pengobatan yang rasional, aman juga. Misalnya ada pasien yang mendapatkan obat pravastatin, kemudian mengeluh nyeri-nyeri otot. Ternyata ototnya ada suatu masalah. Kita cek kadar kreatinin kinase pada darah, dan itu menunjukkan bahwa ternyata ototnya ada perlukaan akibat penggunaan pravastatin yang terlalu lama dan tidak rasional. Nah, ini untuk tujuan lainnya, yaitu untuk menilai kesesuaian terapi obat, kemudian untuk monitoring reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD, bisa dibaca ya gimana sih ceritanya gitu, dan juga menilai toksisitas obat dan monitoring apakah pasien itu patuh minum obat yang diberikan. Itulah beberapa penjelasan tentang interpretasi data klinik. Semoga bisa memberikan insight, memberikan pengetahuan, memberikan gambaran kenapa sih saya harus belajar ini. Karena ternyata berguna banget untuk saya nanti ketika saya terjun di dunia kerja untuk apoteker, dan pun untuk dokter juga, supaya tidak memberikan resep yang tidak rasional. Dan apabila pasien itu mengkonsumsi obat dalam jangka panjang dan itu memang suatu kewajiban bagi dokter juga, itu perlu adanya pemeriksaan SGOT, SGPT, kemudian ureum kreatinin juga untuk kadar ginjalnya. Dan nanti kita coba kita lihatlah di lapangan, nanti kita menemukan kasus apa lagi dan kita bisa bahas di YouTube channel ini. Dadah.